Biarlah seumur hidup kami hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang kami puja Tuhan. Haleluya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima segalanya, pujian kami, penyembahan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan, sungguh Kau Allah yang indah, sungguh ku mencintai-Mu melebihi segalanya Bapa. Tiada yang seperti-Mu, indah nama-Mu, indah nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom saudara,
Hari ini mari kita sama-sama merenungkan dari Keluaran 6 dan saya akan mengajak saudara membaca dari Keluaran 6 ayat 25 yang berkata demikian. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan menetapkan Harun dan Musa. Kalau kita membaca di dalam Keluaran, kisah Keluaran ini, saudara, Tuhan memilih orang yang biasa-biasa. Harun dan Musa ini orang biasa. Sampai Musa waktu diperintahkan oleh Tuhan berkata, Tuhan siapa aku? Aku gak bisa, aku dikatakan gagap lah ya. Gak bisa bicara dengan baik, gak lancar. Tapi ternyata Tuhan mau memakai orang yang demikian. Saudara sekalian, kalau kita melihat kisah ini, keadaan ini saat itu Israel sangat tertekan. Orang Israel sampai gak mau dengar bahwa Musa berkata Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membebaskan Israel. Orang udah capek, orang Israel udah capek, jenuh, udah rasanya gak mungkin bisa keluar dalam keadaan yang sulit itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun ini menghadap Raja Mesir, Fir'aun, untuk menghadap Fir'aun. Sehingga siapa mereka? Mereka orang biasa, tapi Tuhan memerintahkan sana. Ada wibawa Tuhan atas Harun dan Musa. Jadi kalau kita melihat ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti ada kuasa Tuhan yang menyertai. Keadaan Israel yang saat itu sulit, Tuhan tuh tetap ingat janjinya bahwa Tuhan akan melepaskan dari belenggu itu dan Tuhan akan membebaskan. Saudara, kalau kita melihat dari cerita ini, dari kisah ini, kita mau melihat apa sih di sini? Walaupun dalam keadaan berat, ya, sepertinya Tuhan jauh, tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. God is in control. Tuhan yang mengontrol kehidupannya. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Karena Tuhan itu setia. Janji Tuhan itu selalu Tuhan ingat dan pasti digenapi. Saudara sekalian, jadi apa yang harus kita buat melihat di ayat-ayat ini? Yaitu kita mau percaya, trust Him, and obey. Dan benar-benar taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat kisah ini, bagaimana satu kehormatan Tuhan pakai Musa dan Harun menghadap Raja Fir'aun. Sesuatu yang dianggap enteng, yang tidak dihargai, tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah melalui semua ini, sehingga bangsa Israel bisa diselamatkan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberi kuasa yang luar biasa. Banyak mujizat terjadi. Jadi saudara sekalian, jangan takut apapun dalam kehidupan kita yang hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami hal yang sulit, yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Tetapi ingat, Tuhan berjanji bahwa kita anak-anaknya akan dipelihara. Dan ada jalan keluar. Dan Tuhan akan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang membelenggu kita, sehingga kita bisa bebas dan merasakan sukacita yang dari Tuhan. Ya saudara sekalian, dan juga jangan mengecilkan diri kita sendiri. Saudara lihat kita orang-orang yang sederhana ini Tuhan bisa pakai. Ya, Harun dan Musa pun bukan sesuatu orang yang luar biasa, tapi orang yang biasa Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Karena yang luar biasa itu adalah Tuhan kita. Sebab itu bagi kita juga saat ini serahkan hidup kita, biar kita mau dipakai oleh Tuhan melakukan rencana Tuhan yang besar. Tuhan akan memakai kita. Sehingga itu mari kita percaya kepada Tuhan dan taat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang menuntun kami untuk melihat bahwa Tuhan, janji-Mu pasti akan digenapi. Walaupun keadaannya sulit, terjepit, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan selalu kontrol hidup kita. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan ajar kami supaya kami taat kepadamu. Sehingga rencana Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, dan pakai kami Tuhan, orang-orang yang biasa ini, untuk melakukan hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Keluaran 6. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron dan Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei, menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yohebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizhar, Korah, Nefeg dan Zihri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?"